If you can find somebody with a better combat resume than me, then I'll believe you, but facts are facts. Beat the greatest of all time in Demetrius Johnson. 2 division champ. Beat the greatest bantamweight of all time in Dominic Cruz. Anybody would love to have the resume that Triple C has. Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Di minggu ini, pertarungan perebutan gelar juara kelas bantam bertajuk UFC 288 akan digelar. Pertarungan main event ini akan mempertemukan juara bertahan kelas bantam Aljamain Sterling yang akan berhadapan dengan sang mantan juara 2 divisi, Triple C Henry Cejudo. Episode kali ini akan membahas main event dan beberapa pertarungan lainnya. Sementara duel seru main event antara Gilbert Burns dan Belal Muhammad sudah dibahas mendalam pada episode sebelumnya. Dari hasil polling yang dikumpulkan mulai tanggal 1 Mei 2023 kemarin, 90% dari 108 pemirsa jagat tarung dunia menjagokan Belal Muhammad yang akan memenangkan laga. Sementara 10%-nya memilih Gilbert Burns yang akan menang. Terima kasih atas partisipasinya. Divisi kelas bantam saat ini berisikan serigala-serigala yang saling bersaing untuk mendapatkan puncak tertinggi di kelasnya. Perhatikan saja dari juara hingga ranking 10-nya, berisi nama-nama besar yang berimbang dalam segi kualitas. Mulai dari Merab Dvalishvili, Sean O'Malley, Petr Yan, Dominic Cruz hingga Umar Nurmagomedov. Deretan nama yang membuat divisi ini sangat kompetitif. Sang raja saat ini Aljamain Sterling, sedang diincar dari berbagai sisi. Walaupun dia adalah raja divisi ini, tapi masih banyak yang meragukannya. Kemenangannya terakhir dalam mempertahankan gelar juara atas TJ Dillashaw, tidak membuat orang takjub dikarenakan cedera bahu yang dialami Dillashaw. Tapi resumenya memang patut kita apresiasi. 8 kemenangan beruntun dalam 8 laga terakhir, adalah penampilan yang memang tidak boleh disepelekan. Inilah momen yang tepat bagi Fang Master untuk menutup mulut para hatersnya. Namun yang akan dihadapi Aljo nanti bukan sembarang lawan. Ia adalah Henry Cejudo, mantan juara 2 kelas UFC. Lawan Aljo kali ini jauh lebih tangguh dari lawan-lawan sebelumnya. Walaupun terakhir ia bertarung pada 2020 yang lalu, Henry Cejudo masih memiliki peralatan tempur yang patut diwaspadai. Sebelum menyatakan pensiun dan kembali lagi ke UFC, Henry memiliki rekor 6 kali kemenangan beruntun dalam 6 laga. Lawannya pun tidak main-main. Terakhir ia mengalahkan legenda kelas bantam Dominic Cruz dan juga pernah mengalahkan salah satu petarung terbaik sepanjang masa UFC, Demetrius Mighty Mouse Johnson. Untuk mempertahankan sabuknya, melakukan tekanan ke Henry dan mencoba untuk tidak bermain frontal dengan adu pukul. Jika diukur dari eksplosivitas, maka keduanya memiliki kapasitas yang sama tapi Henry sedikit diunggulkan dengan kardionya yang setingkat lebih baik dari Aljo. Perlu diwaspadai bagi Aljo untuk menghemat bahan bakar untuk 5 ronde, bertarung lebih teknis, mencari celah untuk melepaskan takedown dan menghindari pertarungan yang cepat menghabiskan bahan bakar. As a competitor, I respect him and everything that he brings to the table. Him talking about he want to rip my face off. I'm like, if you want to rip my face off, you would have shown a little bit different energy, but you were unsure of yourself, which you're going to be unsure of yourself in that octagon on May 6th. He's just a strange cat. I'm not looking past him. I think he might be underestimating me. And if he does, that's going to be his shortcomings on May 6th. Setelah vakum dan pensiun selama 3 tahun, Henry Cejudo harus bisa kembali lagi pada ritme pertarungan 3 tahun yang lalu. Tetapi Aljamain Sterling bukanlah orang yang sama seperti 3 tahun yang lalu.
Henry harus mewaspadai gerakan cepat Sterling yang bisa melepaskan takedown, menjatuhkan Henry dan melakukan kuncian cepat. Henry harus bisa mengantisipasi hal tersebut. Takedown defense-nya salah satu yang terbaik di UFC. Jika memang terpaksa harus bertarung di bawah, Henry kemungkinan akan mampu mengcounter permainan grappling Sterling. Henry akan membawa pertarungan ini di atas dengan adu striking, menahan serangan takedown, dan menghindari tendangan-tendangan Sterling yang berpotensi menyulitkan Henry. Aljamain's greatest gifts is his transitions to his submissions. Whether he's taking the back or he's going after the neck, he's super quick in those positions. He telegraphs a lot of what he does. I can see from a mile away. I'm not impressed by his distances off. I'm looking to expose that. I think he's tough, he's gritty, but I think his technique is flawed. The key is to stay disciplined, stick to the game plan, and take him out. Duel perebutan gelar ini akan menjadi pembuktian Henry Cejudo kalau ia pantas disebut sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa di kelas bantam dan di UFC. Tapi Aljamain Sterling bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Ia pun punya misi tersendiri untuk membungkam orang-orang yang meragukannya. Dan dia tidak akan memberikan gelarnya begitu saja. Tidak tanpa baku hantam. Di pertarungan lain, mantan juara strawweight wanita Jessica Andrade akan menghadapi petarung Cina Yan Xiaonan. Jessica Andrade saat ini berada di ranking keempat divisi strawweight dengan rekor 24 kali kemenangan dan 10 kali kalah. Menariknya pertarungan kali ini adalah laga yang ketiga kalinya di tahun 2023 ini bagi Jessica, di mana ia sudah bertarung di bulan Januari dan Februari. Hasil 4 kemenangan terakhirnya, 3 menang dan 1 kali kalah. Sementara lawannya, Yan Xiaonan adalah petarung wanita berpengalaman. Sudah berkarir di dunia MMA sejak 2008. Petarung berusia 33 tahun ini, memiliki rekor 16 menang dan 3 kali kalah dan saat ini bertengger di ranking ke-6 divisi strawweight. Hasil 4 pertarungan terakhirnya tidak terlalu buruk, yaitu 2 kemenangan dan 2 kali kalah. Menarik ditunggu, hasil akhir dari laga ini. Pemenang dari duel ini akan masuk ke jalur perebutan gelar juara kelas strawweight di mana sang ratunya, Zhang Weili menguasai divisi ini. Satu pertarungan lagi yang tak kalah seru, yaitu antara petarung Rusia tak terkalahkan, Movsar Evloev dan petarung hype asal Amerika, Bryce Mitchell. Boleh dibilang Movsar, Bryce, dan Ilia Topuria adalah masa depannya kelas bulu UFC. Movsar memiliki rekor sempurna tak terkalahkan di 16 laga. Sementara lawannya Bryce Mitchell memiliki rekor 15-1. Sebelumnya Bryce memiliki rekor tak terkalahkan dan akhirnya rekornya dihentikan oleh Ilia Topuria di UFC 282 yang lalu. Laga di kelas bulu ini tentu juga tidak boleh pecinta jagat tarung dunia lewatkan. Dengan hype yang menaungi keduanya, duel ini berpotensi akan menjadi pertarungan sengit di Sabtu malam waktu Amerika nanti. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jika kamu suka dengan video dan channel ini, support kita dengan subscribe untuk pembahasan dan info seputar jagat tarung dunia berikutnya. Sampai jumpa lagi.